Oke, sekarang kita akan lanjut lagi membahas tentang gimana cara mengelola project menggunakan IDE dari berbagai bahasa pemrograman. Masih seputar C++, sekarang kita akan bahas IDE Celion ya. Sebelumnya kita buka dulu Celionnya. Oke, setelah terbuka, kita bahas dulu tentang Celion ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Celion itu apa? Celion itu IDE buatan dari JetBrains. JetBrains, dan ini saya menyarankan teman-teman untuk pakai IDE ini ya. Karena ini menurut saya ini yang paling mantap sih untuk bahasa asing. Cuman memang untuk Celion ini dia berbayar. Jadi dia harus berlangganan dulu. Tapi buat teman-teman yang belum mau berlangganan, ini bisa ada paket yang gratisnya. Cuman setahun aja sih. Cuman lumayan. Caranya, teman-teman bisa berlangganan paket yang community. Sorry. Apa? Student. Jadi nanti teman-teman login dulu ke halaman ini. Ke sini login dulu. Nanti habis login, silahkan teman-teman cari individual lessons for student and teacher. Apply aja. Nah, nanti diisi aja ini. Diisi. Nanti akan ada pilihan untuk si free account-nya. Kalau udah, nanti silahkan masuk ke si Celion, kemudian login nanti. Ini karena saya udah lama pakai, jadi ini nggak usah login lagi. Nanti kalau udah login, dia otomatis bakal dapat free license-nya. Cuman saya highlight sedikit, lisensi gratis ini itu nggak bisa didapat oleh semua mahasiswa atau siswa, karena mungkin nggak semua kampus itu dikasih akses. Karena saya pernah daftar pakai akun temen, itu nggak bisa. Pakai akun kampus dia itu nggak bisa. Padahal itu kampusnya lumayan terkenal sih di Indonesia. Cuman nggak bisa. Tapi pakai akun saya, pakai akun Google, pakai akun kampus saya bisa dulu. Cuman karena udah setahun jadi udah expire. Seperti itu. Ya, kemudian cara install gampang sih, tinggal klik-klik aja, login juga gampang. Terus berlangganan tadi udah dijelaskan. Kemudian sekarang kita masuk ke cara membuat project di Celion seperti apa. Cara membuat project, misalkan di sini kita langsung aja new project sini. Kemudian teman-teman di sini bisa pilih, kalau misalkan projectnya pengen dibuat menggunakan C++, pilih C++ executable, kemudian pilih foldernya mau disimpan di mana. Misalkan di sini ya. Sini. Nah ini, misalkan di sini Celion ya kita masukkan. Terus oke. Nah, habis itu teman-teman silahkan pilih di sini versi C++-nya mau versi yang berapa. Ini banyak, ada yang terbaru, ada yang terjadul. Misalkan di sini kita pakai yang 17 saja. 17, atau kalau misalkan teman-teman pengen bikinnya pakai bahasa sih, silahkan dipilih yang bagian si ini ya, ini klik aja. Oke, sama juga ini bisa kita pilih mau disimpan di mana. Misalnya seperti ini, terus pilih juga versinya. Misalkan saya pilih versi yang 17. Oke, kita pilih create. Sambil nunggu kita buka project yang sebelumnya ya. Kita buka project yang sebelumnya. Oke, ini dia. Ini kita kopas aja ya. Si projectnya kita kopas aja. Copy. Nah, udah ya. Udah jalan. Nah, kalau misalkan si projectnya itu 2 file atau banyak file gimana? Sama kayak sebelumnya ya. Kita bikin dulu.
Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan error seperti ini, yang ada tulisan di sini multiple definition of tampil tambah. Nah, kita masuk ke cmek.list ini, cmek.list ini, tambah.c kita hapus. Kita save. Ini enable auto reload aja. Oke, dia nge-reload ulang. Dia nge-reload. Ngeri itu ulang ya. Load itu loading, jadi bukan nge-reload ulang, nge-reload udah aja. Nah, kita jalankan lagi. Nah, udah ya. Jadi intinya karena kita udah menambahkan si tambah.c ini, jadi kita nggak usah menambahkan si tambah.c untuk di-compile oleh si compilernya. Seperti itu ya. Kalau misalkan mau bikin project bahasa C++ juga sama ya, kita bikin project dulu ya kayak tadi. C++ executable, kemudian ini pilih, versinya juga pilih. Oke, sama kok sintaknya sama, aturannya juga sama. Kalau misalkan dia ada banyak si filenya, dan kalau misalkan si file itu di-include di main filenya, kita nggak usah menambahkan di sini karena dia bakal duplikat nanti. Oke, kemudian cara running udah ya. Cara membuat arsip, nah ini penting juga nih. Cara membuat arsip, kita masuk ke sini dulu. Celium ini ya. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin arsip, pastikan di folder yang kita klik itu ada cmklist.txt ini. Jadi jangan ini hilang ya. Ini pastikan masuk karena dia konfigurasinya ada di sini, di CMake ini. Jadi si Celion itu pakai CMake untuk auto-nya, auto runningnya gitulah, setupnya gitu, setupnya. Nah, kalau misalkan kita pengen bikin arsipnya, kita masuk ke root foldernya seperti ini. Berarti rootnya di Celion ya, sini. Kita klik di rootnya atau di folder utamanya, kita pilih zip misalkan, oke. Nah, ini kita bisa langsung ambil aja, bisa masukin ke unbackup. Sini kita hapuskan. Kita ekstrak ya, seperti ini, ekstrak here aja. Nah, Celion. Nah, kalau misalkan kita pengen buka di sini, ini kita close dulu. Masuk ke open di sini. Cari foldernya. Tadi kita simpan di unbackup ya. Unbackup si. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada kayak warna hitam di sini. Di foldernya itu ada warna hitam. Nah, itu menandakan bahwa itu project dari Celion. Jadi kita klik aja di sini di foldernya, klik OK. Terus ini trust project, oke trust. Nah, dia langsung buka. Seperti ini ya. Oke, kita running aja. Oke, sip. Nah, gimana kalau misalkan kita hapus nih si CMake ini? Apa yang akan terjadi? Nah, dia ada warning nih. CMake list not found. Select cmake.txt. Jadi dia harus ada CMake-nya ya. Jadi dia nggak akan bisa ngerunning. Ini nggak bisa ngerunning karena CMake-nya nggak ada. Dipastikan si CMake-nya itu masuk. Harusnya dia udah bisa nih. Kasih lihat CMake dulu sini. Celion, CMake list oke. Dia bakal nge-reload ulang. Nah, udah ya. Ini udah bisa. Running aja. Jadi itu untuk tutorial, untuk caranya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, silahkan komen di bawah ya. Nanti kalau misalkan ada waktu, saya lagi free, nanti akan saya balas. Oke, itu aja untuk videonya. See you in the next video.